Hello everybody, come back bareng aku Tika. Pada episode kali ini aku akan membawakan cerita sekelompok pemulung luar angkasa yang coba melindungi bumi dari kehancuran. Bisakah mereka melakukannya? Film ini berjudul Space Sweepers yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradari oleh Jo Sung Hee dan didukung oleh sederet pemain kenamaan lainnya. Baiklah, tanpa basa-basi busuk langsung aja kita ke alur cerita lengkapnya. Pada tahun 2092, hutan-hutan bumi sudah musnah, membuat bumi semakin sekarat. Sebuah perusahaan besar yang bernama UTS membuat rumah baru bagi manusia di atas atmosfer bumi. Namun hanya segelintir orang terpilih saja yang bisa memasukinya. Di dalam gedung tim pencarian milik perusahaan UTS, seorang pria bernama Kim Tae-ho membawa sekantung beras karena dia tidak punya uang. Tae-ho ingin melihat penemuan terbaru tim pencari luar angkasa. Para petugas yang ada di sana mencoba mengusir Tae-ho yang selalu merengek ingin masuk, tetapi tidak punya uang. Karena kasihan, para petugas pun memperbolehkan Tae-ho untuk masuk dengan imbalan sepatu boots miliknya. Tae-ho yang sangat ingin masuk terpaksa menyerahkan sepatu satu-satunya. Di dalam, Tae-ho melihat tubuh mayat anak perempuan yang ditemukan di luar angkasa. Setelah diperiksa, ternyata itu memang bukan sosok yang dia cari. Hal ini membuat Tae-ho sedih. Tae-ho kembali pergi menuju tempat transit untuk pergi ke luar angkasa. Dia menaiki sebuah kendaraan berbentuk cincin raksasa yang melesat dengan cepat menuju atmosfer bumi. Di atas atmosfer, mereka sampai di stasiun luar angkasa UTS. Karena polusi udara di bumi semakin parah, banyak sekali orang-orang kaya memilih hidup di stasiun luar angkasa. Di sana banyak sekali terdapat stasiun koloni manusia buatan UTS. Yang terbesar adalah suatu pemukiman terapung di mana di dalamnya terdapat hutan hijau, sungai, pegunungan, dan pusat kota. Beberapa wartawan menemui sang pendiri UTS, orang terkaya sekaligus tertua di dunia, sang jenius James Sullivan yang berusia 152 tahun. Di sana, James Sullivan menjelaskan kalau dia menyempurnakan proyek koloni baru di planet Mars dengan menggunakan teknologi superplane. 3 hari lagi, James akan mengumumkan pembukaan koloni baru di planet Mars. Salah satu wartawan protes karena apa yang diciptakan oleh James hanya bisa dinikmati segelintir orang kaya saja. Sedangkan 95% populasi manusia masih hidup menderita di bumi. James selalu menjelaskan kalau dia dan perusahaannya akan segera mengatasi krisis kemanusiaan ini. Di luar, sebuah pesawat rongsokan melayang dengan kecepatan tinggi di angkasa. Beberapa pesawat mengejar benda itu dan menangkapnya. Mereka adalah para pemulung luar angkasa. Saat sedang santai membawa pesawat rongsokan tersebut, dari belakang datang sebuah pesawat bendera Korea yang bernama pesawat Victory. Mereka pun panik dan benar saja, sang kapten pesawat Victory yang bernama Kapten Jang memerintahkan anak buahnya, sebuah robot yang bernama Babs melempar jangkar ke arah rongsokan itu. Setelah itu mereka membawa rongsokan tersebut kabur. Para pemulung luar angkasa yang lain itu pun kesal karena kelakuan Kapten Jang yang barbar. Tidak mau berbagi barang buruan dengan yang lain di dalam pesawat Victory. Tiger Paw mengotak-atik mesin hingga memiliki daya yang meningkat sambil mengendalikan Victory melewati celah di stasiun luar angkasa tanpa tersentuh sekalipun. Ternyata pilot pesawat Victory yang luar biasa itu adalah si Kim Tae-ho sendiri. Namun karena lengah, Victory hampir menabrak pemukiman UTS dan menabrak sebuah antena milik perusahaan UTS. Beberapa saat kemudian, Victory memasuki pabrik satelit pengolahan limbah. Mereka menyetorkan limbah yang berhasil mereka kumpulkan sebelumnya. Mereka ingin menyetor juga pesawat rongsokan yang baru mereka dapat. Namun, sang petugas yang bernama Karum itu menjelaskan kalau mereka harus membongkarnya terlebih dahulu. Jika tidak, biaya bongkar sangatlah mahal. Tae-ho kemudian meminta uang limbah yang barusan.
Namun ternyata dia ketahuan menabrak antena milik perusahaan UTS. Alhasil pesawat Victory dikenai denda yang lebih banyak dari uang yang mereka dapatkan. Bukannya dapat uang, Tae-ho malah mendapatkan surat hutang. Dia pun kesal sebagai gantinya, Tae-ho meminta minuman di kulkas milik Karum. Beberapa saat kemudian datang Pierre, dia adalah fans berat Kapten Jack. Pierre lalu menyetel televisi dan melihat sebuah berita tentang hilangnya sebuah robot yang bernama Dorothy. Robot itu adalah robot buatan UTS yang sangat berbahaya dan bisa meledak. Robot itu dicuri oleh kelompok teroris rubah hitam 2 hari yang lalu. Tae-ho kemudian pergi. Di luar, dia mengais sampah dan menemukan sepasang sepatu bekas yang sangat jelek. Dia terpaksa memakainya daripada tidak memakai sepatu sama sekali. Di dalam Victory, Kapten Jang, Tae-ho, Park, dan Babs bermain kartu. Berkali-kali Babs menang dan membuat semua orang kesal dan mulai berkelahi. Sementara itu, Babs menyimpan uang yang ia dapatkan ke dalam kotak. Keesokan harinya, mereka mencoba untuk membongkar pesawat rongsok yang sebelumnya mereka dapatkan. Mereka berhati-hati karena pesawat rongsok itu rusak setelah melewati zona larangnya yang berisi miliaran robot yang super kuat. Tidak disangka saat mengotak-atik mesin pesawat itu malah menyala. Tae-ho lalu memeriksa kapsul penyelamat pesawat tersebut di dalamnya. Dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Itu adalah sosok seorang anak kecil. Mereka lalu membawa anak tersebut masuk ke dalam Victory. Mereka pun bingung mengenai asal-usul gadis tersebut. Tidak sengaja Tae-ho melihat layar monitor mengenai Dorothy yang hilang sangat mirip dengan anak tersebut. Di dalam berita, Dorothy sangat berbahaya dan bisa meledak kapanpun dimanapun di waktu yang sama. Gadis itu hendak bersin, semua orang pun panik. Mereka semua kemudian berlari masuk ke dalam ruangan mereka masing-masing untuk berlindung. Karena panik, Tiger Park mencoba menghubungi polisi untuk datang. Mereka lalu sepakat untuk menyuruh Tae-ho mengikat anak itu. Bukannya mengikat, Tae-ho yang ketakutan malah mengambil koper dan tas milik sang anak. Dari dalam tas, dia melihat sebuah HP dan berkas dengan pemilik yang bernama Kang Hyun-woo. Melihat itu, Tae-ho lalu memiliki sebuah ide. Mereka berempat mampir di distrik pemukiman warga UTS dan meninggalkan Dorothy di dalam pesawat. Di sana, Dorothy melihat sebuah pohon yang mati. Dorothy lalu berjalan mendekatinya. Secara ajaib, benda-benda kecil bercahaya membuat pohon itu kembali hidup. Di dalam kafe, Park menjelaskan dia sudah berusaha lapor polisi, namun tidak ada jawaban. Di sini, Tae-ho memiliki ide untuk menjual Dorothy pada pihak teroris rubah hitam, karena mereka pasti sedang mencarinya saat ini. Karena jika diserahkan kepada pihak polisi, mereka pasti tidak akan dapat imbalan. Tae-ho lalu mengotak-atik alat miliknya disambungkan dengan ponsel milik Dorothy untuk menghubungi nomor Kang Hyun-woo. Dan berhasil, seseorang menjawab telepon tersebut tanpa basa-basi. Kang Hyun-woo menjanjikan uang imbalan $2 juta. Dan ternyata percakapan mereka barusan berhasil disadap oleh James Sullivan. James kemudian menyuruh anak buahnya merebut Dorothy kembali. Di dalam pesawat, mereka bersiap-siap untuk pergi membawa Dorothy. Namun tiba-tiba seorang polisi mendatangi pesawat Victory dan bermaksud memeriksanya. Karena dia mendapatkan laporan sebelumnya. Mereka pun bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Namun polisi itu mencurigai sesuatu. Ia pun memeriksa sebuah kamar di mana Dorothy berada. Tidak habis pikir, Tae-ho lalu mengambil uang dan mencoba menyuap si polisi. Kapten Jang kemudian datang dan menyatakan kalau dia telah merekam kejadian itu. Dia mengancam akan melaporkan tindakan semena-mena dan pemerasan oleh oknum polisi tersebut. Kesal karena diancam, polisi itu kemudian pergi. Mereka pun segera pergi menuju klub terapung. Di dalam sangat ramai dan suara musik terdengar sangatlah keras. Sesuai dengan perjanjian, Kang Hyun-woo pun datang sendirian. Tae-ho lalu mengajak Kang Hyun-woo ke tempat Dorothy berada. Sementara itu, di atas beberapa pasukan penjaga telah mengincar gerak-gerik mereka. Di saat Kang Hyun-woo menyerahkan uang yang dijanjikan, dia langsung membuka tas yang berisi Dorothy di dalamnya. Ternyata tas itu kosong. Dorothy tidak ada di dalamnya. Mereka pun kebingungan dan mulai mencari. Ternyata Dorothy berjalan sendiri. Beberapa orang kemudian memandang ke arah Dorothy. Mereka mengenalinya sebagai robot berbahaya yang bisa meledak sewaktu-waktu.
Semua orang pun panik. Namun tiba-tiba dari atas pasukan penjaga menembaki Park dan Taeho yang membawa Dorothy. Secara ajaib, peluru yang menembak itu dapat dihalau oleh kemampuan aneh Dorothy. Para penjaga semua turun dan menyerang, namun mereka tidak berhasil mendapatkan buruannya. Di dalam pesawat Victory, semua orang kesal pada ulah Park yang tidak menjaga Dorothy dengan baik. Kapten Jang yang kesal menginjak ponsel milik Dorothy dan membuangnya karena menurutnya ponsel itu telah disadap. Makanya pasukan penjaga bisa menyerang mereka di klub terapung. Kapten Jang menyebutkan jika nomor Kang Hyun-woo sudah disimpan, dia akan menghubunginya sewaktu-waktu. Di tempat lain, James melakukan rapat dengan timnya mengenai persiapan pembentukan koloni di planet Mars. Dengan bantuan nanobot yang dijinakkan dengan gelombang Krypton sehingga bisa membantu tanaman tumbuh di tempat yang mustahil sekalipun. James ingin membuat sebuah iklan yang menyatakan kalau teknologi itu hanya bisa digunakan di planet Mars saja. Salah satu anak buahnya memiliki ide mengembangkannya di bumi, namun James bersikeras tidak ingin memberi harapan pada bumi. Di atas atmosfer bumi, karena pesawat Victory rusak, mereka meminta bantuan Pierre untuk menariknya menuju hanggar perawatan di dalam pabrik. Di dalam hanggar perawatan, mereka mulai memperbaiki Victory. Dari kejauhan, Dorothy melihat penjual minuman. Dia lalu memiliki ide. Dorothy meminjam gunting pada Taeho. Taeho yang penasaran lalu menemani Dorothy menuju pohon tomat yang sudah berbuah sangat banyak. Mereka berdua membawa tomat itu ke pabrik dan menawarkannya pada semua orang yang ada di sana. Orang-orang itu penasaran ingin memakan buah organik karena selama ini hanya memakan makanan sintetis. Alhasil, tomat itu pun laris manis. Mereka berdua mendapatkan beberapa dolar karenanya. Di dalam sebuah ruangan, Dorothy berbincang-bincang dengan Babs. Ia bercerita kalau dia sangat ingin memiliki cengkok kulit wujud manusia, tetapi harganya sangat mahal. Dorothy lalu bertanya tentang asal-usul Taeho. Babs kemudian bercerita kalau dulu Taeho adalah seorang pilot handal pasukan penjaga. Suatu hari dia bertugas menghentikan pesawat ilegal. Di dalamnya ia menemukan seorang bayi yang selamat dalam serangan itu. Menurut aturan, Taeho harus membawa bayi itu kembali ke bumi. Namun tidak dia lakukan. Dia malah merawatnya sendiri di dalam rumahnya. Bayi itu ia namai Suni. Suni mengalami kerusakan pendengaran karena efek mendengar tembakan cukup keras semasa bayi. Taeho yang semakin menyayangi Suni pun berjanji akan melakukan apapun untuk kebahagiaan Suni. Sejak saat itu, kemampuan bertempur Taeho semakin menurun. Dia pun dipecat dari kesatuan. Taeho lalu diusir dari koloni dan tinggal di jalanan pemukiman dan warga UTS. Lambat laun keuangan Taeho semakin menipis. Dia terpaksa bermain judi dan tidak memperdulikan Suni. Suni lalu berjalan sendirian mencari makanan. Namun tiba-tiba dari atas sampah luar angkasa menabrak tempat itu. Taeho berhasil selamat. Namun beberapa orang tersedot keluar angkasa, termasuk Suni. Taeho bermaksud mencari jasad putrinya pada tim pencari. Namun biayanya terlalu mahal. Dia tidak mampu membayarnya. Taeho memiliki waktu 3 tahun sebelum jasad putrinya itu hilang sepenuhnya di angkasa. Saat sedang bercerita, Babs melihat komunikasi mereka bereaksi. Ternyata itu adalah telepon dari Kang Hyun-woo. Mereka lalu merencanakan pertemuan kembali. Malam harinya, Park tidak ingin menyerahkan Dorothy pada pihak kelompok rubah hitam. Taeho lalu menjelaskan saat ini yang dia butuhkan adalah uang untuk mencari putrinya, Suni. Jika terlambat, Suni akan menghilang selamanya di angkasa. Di tempat lain, Kapten Jang memeriksa berkas milik Kang Hyun-woo. Dia lalu menyadari sesuatu. Dorothy kemudian pergi ke kamar kecil untuk buang air. Namun seseorang membuntutinya dan kemudian menculiknya. Curiga karena pergi lama tidak kembali, Park dan yang lain pun mencari Dorothy. Dari kejauhan, Park melihat Dorothy yang dibawa oleh seseorang. Taeho berhasil merebut kembali Dorothy, namun dia kemudian dikepung beberapa orang. Park lalu datang memukuli orang-orang itu. Ternyata orang-orang itu tidak bisa bertarung. Salah satu orang dibuka topengnya, dan ternyata itu adalah Karum. Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Di sana, Karum dan kelompoknya mengaku bahwa mereka adalah kelompok rubah hitam.
Di momen ini, Kapten Jang juga menyadari kalau Dorothy bukanlah robot melainkan manusia. Karum kemudian menjelaskan kalau kelompok rubah hitam bukanlah teroris, melainkan kelompok pencinta lingkungan. Pimpinan mereka, Kang Hyun-woo, adalah ilmuwan pencipta nanobot yang bisa menumbuhkan tanaman di tempat yang paling ekstrim sekalipun. Awalnya mereka adalah karyawan James Sullivan. James melihat mereka sebagai ancaman jika menyebarluaskan penelitian tersebut. James selalu menciptakan image mereka sebagai teroris di media massa. Dorothy adalah putri satu-satunya Kang Hyun-woo. Dia lahir memiliki penyakit bawaan yang langka. Karena hidupnya tidak bisa tertolong lagi, Kang Hyun-woo menyuntikkan nanobot yang sangat hebat yang telah diprogram menyelamatkan hidup Dorothy. Secara ajaib, Dorothy berhasil hidup kembali dengan normal dan memiliki keahlian lebih. Dorothy bisa memerintahkan nanobot di sekitarnya untuk melakukan apapun yang dia perintahkan. Semua media menyiarkan kebohongan James Sullivan bahwa bumi tidak memiliki harapan lagi. Padahal nyatanya bumi bisa diselamatkan. Beruntung Dorothy dilindungi nanobot yang membuatnya tidak bisa dibunuh dengan mudah. Kapten Jang meneliti terdapat satu bom hidrogen di pusat pabrik lahan limbah. James pasti ingin meledakkan Dorothy di dalam pabrik itu dan membuat pabrik itu jatuh menabrak bumi, lalu membuat bumi hancur selama-lamanya. Puluhan pasukan penjaga kini sudah memasuki pabrik dan meledak semua ruangan. Mereka pun berpencar. Tae-ho membawa Dorothy kabur melalui saluran ventilasi. Namun aksinya berhasil diketahui penjaga. Pasukan itu pun menyerangnya. Di luar, puluhan pasukan penjaga menembaki pesawat Victory. Tae-ho berlari dengan menggendong Dorothy lalu kemudian melompat. Babs berhasil menangkapnya. Seorang petugas berhasil menarik Dorothy dan membuatnya terjatuh. Beruntung Park berhasil menyelamatkannya. Mereka pun berhasil kembali masuk ke dalam pesawat Victory dan kabur dari dalam bengkel. Di luar, sebuah rudal meledak mengenai Victory dan membuatnya masuk ke dalam zona sampah angkasa Larangia, di mana di dalamnya terdapat miliaran nanobot kuat si pemakan besi. Di dalam zona Larangia, sedikit demi sedikit Victory mengalami kerusakan karena diserang oleh nanobot si pemakan besi. Sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk selamat. Lalu tiba-tiba Dorothy membuka matanya dan membuat nanobot yang menyerang pesawat itu menyingkir. Mereka berhasil selamat, namun Dorothy pingsan tidak sadarkan diri. Semua orang pun panik, namun beberapa saat kemudian Dorothy terbangun kembali, membuat semua orang kembali lega. Kejadian ini membuat mereka berempat sebagai teroris berbahaya. Malam harinya, mereka merencanakan pertemuan dengan Kang Hyun-woo. Mereka pun sampai di tempat yang dijanjikan. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana dulu Tae-ho kehilangan putrinya. Dari celah bangunan yang rusak, mereka pun masuk. Dorothy yang gembira karena akan bertemu dengan ayahnya. Dua pesawat itu bergabung dan para anggota kelompok rubah hitam termasuk Kang Hyun-woo masuk ke dalam pesawat Victory. Akhirnya dia bisa berkumpul kembali dengan putrinya Dorothy. Dorothy sangat bahagia dia kembali bertemu dengan ayahnya. Dia bercerita kalau para anggota pesawat Victory telah merawatnya dengan baik selama ini. Ayahnya itu pun bahagia mendengarnya. Namun di balik jendela, Kapten Jang melihat sesuatu di luar sana. Ternyata benar, rancau elektromagnetis di sekitar mereka meledak dan mematikan semua peralatan elektronik termasuk Babs. Beberapa saat kemudian, puluhan petugas penjaga masuk dalam pesawat dan menembaki semua anggota kelompok rubah hitam yang ada di sana. Pasukan itu menculik Dorothy. Kang Hyun-woo tewas ditembak berkali-kali. Namun para pasukan penjaga itu membiarkan awak pesawat Victory untuk hidup. James Sullivan kemudian masuk. Dia menghina Tae-ho yang kini hidup bagaikan sampah. Dia lalu memberikan uang 4 juta dolar di hadapan Tae-ho. Dia yang melihat tumpukan uang tidak bisa menahan diri, lalu memilih mengambil uang itu daripada melawan James. James selalu pergi dari sana. Di tempatnya, James selalu membuat pengumuman pada semua warga koloni UTS bahwa sebentar lagi mereka akan pindah ke planet Mars yang saat ini sudah menjadi planet hijau yang bisa menampung kehidupan manusia. Di dalam pesawat Victory, Tae-ho mengambil beberapa uang bagiannya, namun Park bersikeras tidak ingin menyentuh uang tersebut.
Dia ingin menyelamatkan Dorothy. Taiho lalu memperingati Park kalau misi itu adalah misi bunuh diri. Park lalu menjawab kalau dia tidak peduli, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Kapten J lalu menyuruh Taiho untuk pergi. Pasukan penjaga mengikat Dorothy dan mengaktifkan bom hidrogen. Taiho masuk ke dalam gedung tim pencarian. Dia menyerahkan uang yang dibutuhkan dan membuat tim pencari mulai melacak keberadaan Suni. Di ruang tunggu, dia membuka kotak yang berisi benda-benda kenangan putrinya tersebut. Di dalam sebuah buku, dia melihat tulisan Suni. Ia menyebutkan kalau ia menyayangi ayahnya. Kelak dia ingin menjadi orang baik seperti ayahnya. Seketika Taiho teringat masa lalunya dengan Suni. Di momen terakhir itu, dia tidak mempedulikan putrinya karena sedang berjudi. Dia menangis dan menyesal. Taiho lalu kepikiran sesuatu. Dia kembali masuk ke dalam Victory. Dia membuang sisa uang yang ada dan berniat membantu yang lain merebut kembali Dorothy dari tangan James Sullivan. Mereka pun bersiap-siap dan mulai berangkat. Dari belakang mereka dikejar pasukan penjaga. Terjadi aksi kejar-kejaran. Babs lalu melompat dan menghancurkan pesawat musuh satu persatu menggunakan tombak. Dari depan mereka melihat beberapa pesawat penjaga menembak rudal ke arah mereka. Taiho lalu membawa Victory menuju bumi dengan dikejar rudal-rudal di belakangnya. Di saat pesawat itu mulai terbakar atmosfer, Taiho membawa pesawatnya untuk naik kembali. Taiho lalu membawa pesawatnya masuk ke dalam pabrik menuju tempat Dorothy ditahan. Di dalam, Kapten J melihat jangkauan ledakan bom itu melepaskan gelombang krypton sejauh 5.000 km. Meskipun mereka bisa selamat, namun Dorothy yang terkena gelombang krypton akan kehilangan nanobot di tubuhnya. Dorothy akan kembali sekarat dan misi menyelamatkan bumi akan gagal. Tiba-tiba seorang prajurit penjaga datang dan menendang Taiho. Park mencoba melawan dan mengunci pintu. Ia melawan prajurit sendirian. Park babak belur, dipukul dan pingsan ketika dicekik. Ternyata ia masih sadar dan saat membuka pintu keluar mereka berdua pun tersedot. Park berhasil mengalahkan prajurit tersebut. Di luar mereka mendeteksi puluhan pesawat musuh datang menyerang. Kapten J lalu mencoba menghubungi Pierre dan pasukan pemulung luar angkasa lainnya. Kapten J menjelaskan kalau James akan menjatuhkan pabrik dan menghancurkan bumi. Kapten J ingin mereka membantunya menghentikan hal tersebut. Victory pun melesat keluar dari pabrik. Di depan, Pierre datang untuk membantu. Di belakang puluhan pesawat musuh mengejar mereka. Kapten J menembak musuh dari belakang. Sementara Taiho mengendalikan pesawat keluar dari pabrik. Puluhan pasukan pemulung luar angkasa menunggu mereka dan membantu mereka bertarung dengan para pasukan penjaga. Peperangan pun tidak terhindarkan. Mereka membantu Victory untuk lolos dari kejaran pasukan penjaga. Di dalam berita televisi, Kapten J menyiarkan rekaman percakapan James Sullivan yang menyatakan ingin menghancurkan bumi. Mereka yang menganggap James Sullivan sebagai penolong umat manusia ternyata memiliki rencana menghancurkan bumi. Taiho membawa Victory melesat jauh dari zona ledakan. Di depan mereka, James Sullivan sendirian mengendalikan pesawat mengejar mereka. Kapten J mencoba menembaki James namun pelurunya habis. Pesawat James kemudian berhasil ditangkap dan menempel di tubuh pesawat Victory. Di luar pesawat, Kapten J mencoba untuk bertahan. Tubuh Babs hancur diinjak pesawat James. Kapten J lalu sekuat tenaga membetulkan tenaga pendorong tambahan. Setelah tenaga pendorong itu aktif, Taiho membawa pesawat itu menjauh. James mencoba membongkar isi pesawat Victory. Bukannya Dorothy yang dia dapatkan, melainkan bom hidrogen. Ternyata Taiho dan yang lain membawa bom hidrogen dari sana dan menitipkan Dorothy pada Pierre sebelum keluar dari pabrik. Setelah melewati radius 5 km, bom itu meledak. Pabrik tidak jatuh dan bumi pun selamat. Ternyata Dorothy selama ini menggunakan kemampuannya memanggil nanobot si pemakan besi larangian yang sangat kuat. Para nanobot melindungi pesawat Victory. Taiho, Park, Kapten J, Babs pun berhasil selamat dari ledakan. Dan Babs kini memiliki tubuh manusia berbentuk gadis yang cantik jelita. Para tim meminta bantuan nanobot di tubuh Dorothy untuk mendeteksi lokasi keberadaan Suni. Sinkronisasi pun dilakukan di depannya. Taiho melihat sosok Suni di suatu tempat di luar angkasa. Taiho lalu masuk ke dalam alam bawah sadar dan bertemu dengan Suni. Taiho memeluk Suni untuk terakhir kalinya. Dia minta maaf dan berterima kasih. Suni masih mau menemuinya. Para awak pesawat Victory kemudian melanjutkan hidup sebagai pemulung luar angkasa.
Mereka kini mengadopsi Dorothy menjadi anak mereka dan bumi pun bisa kembali hijau seperti semula. Akhirnya, mereka kembali ke Victory untuk merebut rongsokan dengan para pemulung luar angkasa lainnya. Dan berakhirlah alur cerita film Space Viper kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang kubawakan kali ini. Aku Tika, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.